Halo, Yuno di sini. Welcome to Mystery Channel. Buat kalian yang baru join atau yang suka sama videoku, silahkan like, comment, dan subscribe dulu biar nggak ketinggalan update dari aku. Karena aku bakal ngebahas kasus-kasus yang sangat mengerikan. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah kasus pencabutan nyawa berantai yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Rio Martil. Jadi, Rio ini menghabisi para korbannya menggunakan martil atau palu untuk merampas harta para korbannya. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Rio Alex Bulo atau yang dikenal sebagai Rio Martil adalah seorang kriminal yang menghabisi para korbannya menggunakan martil atau palu. Karena itulah dia akhirnya mendapat julukan sebagai Rio Martil. Tapi sebelum ke kasusnya, aku bakal jelasin dulu latar belakang atau background Rio ini karena ada hubungannya sama kasus-kasus yang dilakukan sama Rio. Jadi, Rio ini lahir pada tanggal 2 Mei 1975 di Kabupaten Sleman. Dari kecil, Rio emang dikenal sebagai anak yang nakal, bahkan saking nakalnya, orang tuanya memindahkan Rio ke Jakarta untuk dirawat sama kakak pertamanya. Soalnya, Rio punya kakak pertama yang selisih umurnya 12 tahun. Tapi, bukannya jadi lebih baik, Rio malah jadi semakin nakal dan meliar setelah tinggal di Jakarta. Ya, kalian juga tahulah pergaulan Jakarta kayak gimana. Bahkan, Rio ini berteman sama preman daerah Senen. Disinilah bibit-bibit kriminal Rio mulai muncul. Sejak bergaul atau berteman sama preman-preman itu, Rio jadi sering bolos sekolah, minum minuman alkohol, dan bahkan menggunakan zat-zat yang terlarang. Selain itu, Rio juga sering melakukan kekerasan atau bahkan kejahatan. Karena udah terlanjur masuk ke lingkaran kegelapan itu, pas dewasa, Rio melanjutkan hidupnya dengan berjualan surat-surat kendaraan palsu yang tentu aja hal itu sangat ilegal. Nah, setelah menikah, Rio ini berganti profesi. Tapi profesinya masih tetap dalam hal kriminal, yaitu menjadi pencuri mobil. Bahkan, Rio bisa mendapat 3 mobil dalam 3 hari, yang artinya dalam sehari Rio bisa mendapatkan 1 mobil. Tapi, Rio ngaku ke istrinya kalau dia dapat uang dari hasil berjualan pakaian di Jakarta. Ya, tentu aja dia nggak mau keluarganya tahu. Namun suatu ketika, Rio ini ketahuan dan dipenjara gara-gara mencuri mobil. Meski gitu, Rio ini nggak kapok karena setelah bebas dari penjara, dia melakukan hal yang sama, yaitu mencuri mobil. Soalnya, dia udah dikasih DP atau uang modal gitu sama si penadah mobil curian Rio. Tapi, kali ini Rio nggak melakukan aksinya di Jakarta, tapi di luar kota. Kayak di Purwokerto, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Kini, target Rio adalah seorang pengusaha rental mobil. Selain itu, dia juga merubah rencana aksi pencuriannya. Sebelumnya, Rio melakukan pencurian tanpa menggunakan apapun, tapi kali ini dia membawa 2 martil untuk menghabisi korbannya jika diperlukan dan juga untuk melancarkan aksi pencuriannya itu. Oke, sekarang kita bahas dan masuk ke kasus-kasus yang dilakukan sama Rio. Pada tahun 1997 sampai 2001, Rio telah menghabisi sebanyak 5 korban. Seperti yang kubilang sebelumnya, Rio menghabisi para korbannya menggunakan martil. Awalnya, Rio beraksi menghabisi korbannya yang berada di Bandung dan Semarang di 2 waktu yang berbeda. Saat itu, Rio berhasil melakukan aksinya dengan sangat mulus. Kemudian, dia lanjut mencari korban di Jogja. Tapi entah gimana caranya, korban yang di Jogja ini berhasil melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Nah, karena takut dilaporkan ke polisi, akhirnya Rio pindah melakukan aksinya di Purwokerto. Nah, pas di Purwokerto, pada tanggal 12 Januari 2001, Rio ini pergi ke sebuah hotel. Dia menyewa mobil dan juga supirnya, yang mana supirnya ini juga akan menjadi korban dari Rio. Sopir tersebut bernama JJ Suraji, pemilik rental mobil yang disewa Rio, sekaligus seorang pengacara. Sesampainya di hotel, Rio ngobrol-ngobrol biasa sama JJ. Kemudian, Rio ini modus pura-pura ngajak JJ ini investasi di bisnis properti gitu.
Tapi karena JJ kurang tertarik sama tawaran Rio, dia pun menolaknya. Tapi tiba-tiba, Rio ini memukul kepala JJ menggunakan 2 martil yang dipegang di tangan kanan dan juga tangan kirinya. Tentu aja, seketika JJ kehilangan nyawa dan kepalanya juga remuk. Setelah berhasil menghabisi JJ, Rio langsung mengawasi barang-barangnya dan mencari kunci mobil yang berada di saku JJ. Parahnya lagi, Rio ini masih sempat-sempatnya mengambil jam tangan milik JJ. Kemudian, Rio pergi meninggalkan kamarnya, tapi pas sampai lobi dia ditanyain sama salah satu pelayan di sana. "Loh, Pak JJ-nya kemana? Kok Pak Rio sendirian aja?" Terus Rio ngejawab, "Oh, Pak JJ ada di kolam renang," gitu katanya. Abis itu, Rio langsung buru-buru ke parkiran mobil untuk mengambil dan membawa kabur mobil JJ. Tapi, pelayan yang ngedenger jawaban dari Rio tadi ngerasa aneh, soalnya hotel mereka nggak ada kolam renangnya. Selain itu, pelayan tersebut juga curiga karena selama JJ nganterin pelanggannya ke hotel tersebut, dia nggak pernah ngasihin kunci atau mobilnya ke pelanggannya gitu aja. Soalnya JJ selalu mengantarkan pelanggannya kemanapun sebagai bentuk dari tanggung jawabnya. Karena itu, pelayan tersebut langsung berteriak meminta tolong untuk menahan Rio biar nggak kabur dari sana. Untungnya, petugas hotel berhasil menahan dan menangkap Rio sebelum Rio ini berhasil kabur. Setelah itu, petugas hotel langsung memeriksa kamar JJ dan pas masuk ke kamar JJ, mereka melihat banyak bercak darah yang menempel di dinding dan juga di langit-langit hotel. Sedangkan tubuh JJ yang udah gak bernyawa diletakkan di atas kasur dan juga ditutupi dengan selimut. Karena itu, petugas hotel langsung menghubungi polisi, kemudian Rio diserahkan kepada polisi. Nah, setelah diperiksa polisi, akhirnya semua kebejatan Rio terungkap. Karena sebelumnya, polisi emang udah mencari Rio karena telah melakukan kejahatan menggunakan martil di tempat-tempat yang berbeda. Selain itu, modus yang digunakan Rio ini sama dengan modus yang digunakan kepada JJ. Jadi, pas Rio menghabisi korbannya yang berada di Bandung, dia juga menyewa mobil beserta dengan supirnya. Terus pas sampai di hotel, Rio langsung menghabisi korbannya menggunakan martil. Habis itu, dia membawa kabur mobilnya. Hal itu juga dilakukan kepada korban-korban yang lainnya yang berada di Semarang, Surabaya, dan juga yang terbaru di Purwokerto. Tapi ada cerita unik saat Rio memulai aksinya di Jogja dan korbannya selamat. Jadi, cerita dan modusnya sama kayak sebelum-sebelumnya. Rio menyewa mobil sama supirnya, terus pas sampai hotel, Rio ngajak ngobrol korbannya, tapi tiba-tiba Rio berusaha menghabisi si sopir tersebut. Tapi saat itu gagang martil Rio ini lepas. Karena itulah si korban bisa kabur dengan selamat meskipun dia mengalami luka dan juga sambil menahan sakit. Nah, semenjak kejadian itulah Rio ini membawa 2 martil untuk berjaga-jaga. Akhirnya, setelah menjalani pemeriksaan, Rio menjalani sidang pertamanya pada tanggal 14 Mei 2001. Saat itu, Rio dijatuhi hukuman mati karena kejahatannya yang gak bermoral. Tapi, Rio bilang ke media kalau dia menyesal dan pengen bertobat. "Saya bersyukur karena tidak mati pada saat sedang melakukan kejahatan. Akan tetapi, mati dalam hukuman, mati ketika dalam proses pertobatan." Begitu kata Rio. Setelah itu, Rio dipenjara di Kedung Pane, Semarang. Lalu, pada bulan Agustus tahun 2004, Rio dipindah ke penjara Nusa Kambangan sambil menunggu waktu eksekusinya. Nah, tadi aku bilang korbannya ada 5 kan? Tapi yang kusebutkan masih ada 4, yaitu korban dari Bandung, Semarang, Purwokerto, dan juga Surabaya. Sedangkan korban yang dari Jogja ini bisa selamat. Nah, di penjara Nusa Kambangan inilah Rio menghabisi korban ke-5-nya. Padahal penjara Nusa Kambangan ini terkenal dengan penjara yang berisi dengan napi-napi yang sangat brutal. Tapi kok bisa sih Rio ini menghabisi korban ke-5-nya? Jadi ceritanya kayak gini. Pas di penjara Nusa Kambangan, Rio ini pengen tobat kayak yang dia bilang ke media sebelumnya.
Di sana, dia diajarin ngaji dan juga baca Al-Quran sama teman satu selnya yang bernama Iwan berusia 34 tahun. Nah, si Iwan ini dipenjara selama 16 tahun karena kasus korupsi pajak sebuah perusahaan senilai 42 miliar. Dari sinilah, Rio sama Iwan ini akhirnya bisa berteman dengan akrab. Bahkan, semenjak berteman sama Iwan, Rio jadi rajin sholat 5 waktu dan bahkan sholat malam. Tapi pada tanggal 2 Mei 2005 pada jam setengah 10 malam, Rio sama Iwan ini terlibat cekcok hingga mengakibatkan Iwan meninggal. Jadi ceritanya kayak gini. Malam itu, Iwan ini memanggil Rio buat belajar ngaji, tapi sayangnya kegiatan itu nggak bisa mereka laksanakan gara-gara hujan turun. Karena itu, Rio ini ngambil lap buat ngepel lantai sel mereka. Soalnya sel mereka ini bocor. Tapi Rio ini malah enak-enak duduk sambil ngerokok di tempat tidurnya. Nah masalahnya, abu rokoknya Rio ini jatuh ke lantai yang baru aja selesai dipel sama si Iwan. Tentu aja Iwan marah dong. Terus Iwan ini kayak ngejek sambil nantang-nantang Rio gitu. Kamu kalau di luar boleh aja ditakuti orang, tapi kalau di sel gini kamu gak punya nyali. Kira-kira gitulah katanya Iwan. Nah, gara-gara kata-kata itu, harga diri Rio ngerasa dihina dan dia langsung memukul kepala Iwan sampai Iwan ini terjatuh. Kemudian, Rio mengambil sarung untuk membekap kepala Iwan. Lalu, kepala Iwan dibenturkan di dinding kamar mandi sel sampai akhirnya Iwan ini kehilangan nyawanya. Padahal sebelumnya Rio ini pengen tobat kan ya? Tapi cuma gara-gara tersinggung, dia ini tega menghabisi nyawa orang lain yang bahkan itu adalah guru ngajinya sendiri. Gara-gara itu, Rio jadi makin gak bisa lolos dari hukuman matinya. 3 tahun kemudian, pada tanggal 1 April 2008, Rio mengajukan banding ke Mahkamah Agung supaya hukuman matinya bisa dibatalkan. Rio juga melakukan segala cara melalui kuasa hukumnya supaya hukuman matinya ini bisa dibatalkan. Termasuk dia meminta gerasi ke Presiden Megawati. Tapi banding dan gerasi yang diajukan Rio ini ditolak. Lalu Kejaksaan Agung juga memutuskan kalau Rio akan segera dieksekusi pada Agustus 2008. Nah, sebelum waktu eksekusinya tiba, Rio mengajukan permintaan terakhir kepada polisi kalau dia pengen ngasih Al-Quran yang dia baca selama di penjara ke anaknya. Selain itu, Rio juga meminta maaf kepada keluarga korban yang telah dihabisi melalui kuasa hukumnya. Setelah permintaan itu dikabulkan, Rio pun dipindahkan ke Purwokerto dan ditempatkan di sel isolasi yang berukuran 3x4 meter. Saat pemindahan itu, para warga pun berkumpul untuk melihat wajah Rio karena menurut isu yang beredar, Rio ini mempunyai sebuah ilmu yang mana dia bisa meloloskan diri atau melepaskan diri dari borgol atau ikatan rantai tanpa menggunakan apapun. Awalnya, polisi nggak percaya sama hal itu. Tapi setelah Rio membuktikannya, akhirnya polisi pun percaya. Soalnya, Rio ini emang berhasil melepaskan tangannya dari borgol hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Padahal, Rio ini cuma menggosok-gosokkan tangannya aja, tapi entah gimana caranya dia bisa lolos. Karena itu, polisi jadi bertanya ke Rio, kenapa Rio nggak kabur aja? Soalnya dia emang beneran bisa ngelepasin tangan dari borgol. Rio ngejawab kalau dia nggak kabur karena dia kasihan sama polisi yang udah capek-capek ngejaga dia. Sebenarnya Rio ini baik loh kalau nggak lagi kumat gini. Tapi kalau pas lagi kumat ya kalian tahu sendiri, dia langsung menghabisi nyawa. Akhirnya, pada hari Kamis, 8 Agustus 2008, tepatnya pada jam setengah 11 malam, Rio dibawa keluar dari selnya, kemudian dibawa polisi ke tempat yang sunyi di desa Karangmas di Banyumas. Di sana, Rio dibawa ke tempat duduk yang sudah disediakan sambil ditutup matanya. Nah, tepat pada jam 12 malam, tim eksekutor langsung menembakkan senjata mereka dan salah satu pelurunya terkena tepat pada jantung si Rio.
Akhirnya, Rio meninggal saat itu juga di usia 30 tahun. Rencananya, Rio ini dimakamkan di Purwokerto Selatan. Tapi karena warga sana menolak, akhirnya petugas memakamkan Rio di Banyumas. Yang mana tempat pemakaman Rio ini adalah pemakaman untuk orang-orang yang gak dikenal identitasnya. Rio dimakamkan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2008 jam setengah 10 pagi. Dengan begitu, Rio meninggalkan istri dan 3 orang anak yang masih kecil. Oke, sekian dulu ceritanya, dan itu adalah rangkaian kasus dari Rio Martil yang tega menghabisi para korbannya menggunakan martil dengan sangat mengerikan. Ya, emang kasus-kasus sekarang tuh modusnya udah beda-beda, jadi kalian juga harus hati-hati. Kemarin juga ada kasus di Pati, Jawa Tengah, yang mana sang pemilik rental mobil ini mau ngambil mobilnya yang gak dikembaliin, tapi dia malah dihabisi sama warga sana. Nah, pas aku baca beritanya, itu kayak ngeri banget. Kalau kalian pengen kasus ini dibahas juga, coba kalian komen di bawah. Kalau kalian punya kasus lain yang menarik, silahkan DM sosial media kami atau komen di bawah. Dan jangan lupa follow sosial media kami, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan update dari kami. Sekian dulu dari aku, see you on the next video.